Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dengan NIM 104040888 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan yang telah saya lakukan di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon tahun 2024 dengan stase keperawatan anak. Dengan judul asuhan keperawatan anak pada bayi Nyonya D dengan diagnosa medis asfiksia di ruang perinatologi Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon tahun 2024. Di sini saya mengambil kasus asfiksia. Kenapa? Karena angka kematian bayi di suatu negara ini dapat dilihat dari kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bermutu dan menyeluruh. Menurut hasil SDKI tahun 2012 didapatkan angka kematian bayi ini sebanyak 32 per 1000 kelahiran hidup. Menurut Kemenkes tahun 2014. Salah satu penyebab terjadinya angka kematian bayi ini diantaranya yaitu kejadian asfiksia pasca melahirkan. Nah, asfiksia ini merupakan suatu kondisi di mana bayi tidak mampu bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir karena berkurangnya pasokan oksigen pada sel dan jaringan janin dalam uterus, menurut Damanik dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, untuk pengkajiannya saya mengambil pasien bayi Nyonya D2 karena pasien bayi Nyonya D ini merupakan pasien bayi kembar. Nah, saya mengambil pasien bayi anak keduanya dengan jenis kelamin laki-laki dengan tanggal lahir pada tanggal 7 bulan 6 2024. Saat saya kaji ini pasiennya baru berumur 3 hari dengan alamatnya di Cirebon, beragama Islam dengan diagnosa medisnya asfiksia. Untuk keluhannya, pasien ini lahir secara sesar atas indikasi gemeli atau bayi yang kembar dengan mengalami sesak dengan Apgar skor sebanyak 6-8, mengalami indikasi asfiksia ringan. Untuk riwayat penyakitnya, pasien sudah dirawat selama 3 hari di dalam inkubator. Saat dilahirkan ini, pasien mengalami BBLR atau berat badan bayi lahir rendah dengan berat sebanyak 1680 gram dan mengalami sesak. Bayi dirawat di ruang HCU neonatus karena BBLR dan asfiksia. Untuk riwayat kehamilan ibunya, saat prenatal ini, kehamilannya merupakan kehamilan anak pertama atau G1P0A0. Ibu pasien ini rutin memeriksakan kandungannya ke dokter sebanyak sebulan sekali. Usia kehamilan saat melahirkannya ini 38-39 minggu atau sudah aterem atau sudah cukup bulan. Dan sebelumnya ibu pasien ini belum pernah melakukan tindakan sesar ataupun melahirkan. Saat melahirkan atau saat natal, pasien ini lahir ditolong oleh dokter dengan jenis persalinan sesar dengan berat badannya 1680 gram dengan panjang badannya 44 cm dan nilai Apgar skornya 6-8 ataupun asfiksia ringan. Setelah melahirkan atau postnatalnya, ibu pasien dirawat di ruang Prabu Siliwangi 2 untuk pemulihan pasca sesar dan bayinya mengalami BBLR dan asfiksia. Pasien diberi nutrisi berupa ASI dari ibunya melalui OGT ataupun selang melalui hidung sebanyak 8 kali 5 cc. Untuk riwayat kesehatan keluarganya, ibu pasien mengatakan pernah memiliki riwayat penyakit hernia saat kelas 4 SD dan tidak memiliki riwayat alergi maupun penyakit bawaan lainnya. Untuk pola nutrisinya, pasien diberi ASI sebanyak 8 kali 5 cc melalui sonde ataupun OGT dalam waktu 1 jam pemberian. Untuk BAB-nya lancar, BAK-nya lancar dan pasien terpasang pokok. Pasien diposisikan semi forward karena merasa sesak dan juga pasien dimandikan oleh perawat 1 kali sehari setiap pagi hari. Pasien menangis ketika haus dan juga lapar. Untuk keadaan umumnya lemah, nadinya 164 kali per menit, respirasinya 64 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, itu pada tanggal 10. Lalu pada tanggal 11 suhunya meningkat menjadi 38,2 derajat Celcius. Dan untuk lingkar kepalanya 24 cm, rambutnya berwarna hitam, terdapat
ukurannya melebar, tidak ada perdarahan, bentuknya tampak simetris dengan ukuran yang kecil. Matanya simetris, keleranya anikterik, refleks pupilnya positif, tidak ada edema. Telinganya simetris. Untuk mulut dan hidungnya, pola napasnya tidak teratur, mukosa bibirnya kering, terpasang OGT, dan nasal kanul sebanyak 1 rpm. Di lehernya tidak ada pembengkakan dan benjolan, refleksnya tonic neck. Untuk dadanya simetris, frekuensi jantungnya 164 kali per menit, suaranya lupdup, dan tidak ada suara nafas tambahan. Untuk pemeriksaan penunjangnya didapatkan nilai leukositnya yang rendah, yaitu sebanyak 6.980. Itu berisiko untuk terjadi infeksi, dan juga untuk yang lain itu normal. Untuk analisa datanya, pada data yang pertama, data subjektifnya tidak ada karena pasiennya masih bayi ya, belum bisa mengungkapkan sesuatu. Untuk data objektifnya, saya dapatkan keadaan umumnya pasien lemah, respirasinya 64 kali per menit, nadinya 164 kali per menit, dan terpasang nasal kanul 1 rpm. Nah, oleh karena itu saya mengambil masalah keperawatannya, yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernapasan. Untuk diagnosa yang kedua, saya mengambil defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan karena berat badan bayinya kurang dari normal, terpasang OGT feeding, otot menelannya lemah, membran mukosanya kering dan pucat, berat badannya itu rendah 1680 gram, tinggi badannya 44 cm, lingkar kepalanya 24 dan lingkar dadanya 29 cm. Untuk diagnosa yang ketiga, saya mengambil termoregulasi tidak efektif pada tanggal 11-nya karena pasien mengalami kenaikan suhu tubuh dari 36,5 derajat Celcius menjadi 38, derajat Celcius. Dengan data objektifnya didapatkan bayi diletakkan di dalam inkubator dengan suhu 38, derajat Celcius. Nadinya 168 kali per menit. Untuk intervensi diagnosa yang pertama, saya mengambil kriteria hasil, diharapkan pola nafasnya membaik. Dengan kriteria hasil, frekuensi napas pasien dapat membaik dan ekskursi dada pasien dapat membaik. Dengan intervensinya, pemantauan respirasi. Untuk diagnosa yang kedua, defisit nutrisi, saya mengambil kriteria hasil, kekuatan ototnya menelan meningkat, berat badannya membaik, dan IMT-nya membaik. Dengan intervensi manajemen nutrisi. Untuk termoregulasi tidak efektif, diharapkan termoregulasi neonatusnya dapat membaik. Dengan kriteria hasilnya, suhu tubuhnya dapat membaik dan frekuensi nadinya dapat membaik. Dengan intervensi yang saya berikan yaitu regulasi temperatur kepada pasien. Untuk implementasi hari yang pertama pada tanggal 10 pukul 12, saya melakukan pemantauan respirasi dengan didapatkan evaluasinya yaitu respirasinya 64 kali per menit, iramanya tidak teratur, kedalamannya normal, upaya nafasnya terengah-engah. Nafasnya terengah-engah, pasien terlihat jarang menangis. Pasien menangis hanya ketika dia merasa lapar. Pola nafasnya terlihat cepat, tidak terdengar bunyi nafas tambahan, dan pemantauan respirasi setiap 2 jam sekali. Untuk implementasi diagnosa yang kedua yaitu manajemen nutrisi dilakukan pada pukul 2 siang hari. Dengan didapatkan evaluasi, pasien bayinya perlu menggunakan selang OGT ataupun selang makan karena tidak dapat menelan ASI ataupun susu formula. Pasien diberi ASI dengan jumlah 8 kali 5 cc habis setiap 1 jam setelah pemberian. Pasien selalu dilakukan oral hygiene di pagi dan sore hari. Untuk diagnosa yang ketiga, implementasi dilakukan pada pukul 12 siang hari. Dengan pemantauan respirasi, didapatkan evaluasinya. Respirasinya sebanyak 54 kali per menit, iramanya tidak teratur, kedalamannya normal, pola nafasnya teratur, tidak terdengar bunyi nafas tambahan, dan pemantauan respirasi dilakukan setiap 2 jam sekali. Hari selanjutnya dilakukan pada pukul 1 dengan diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi. Dengan implementasinya manajemen nutrisi didapatkan pasien jumlah ASI-nya ditingkatkan menjadi 8 kali 8 cc,
yang habis setiap 1 jam setelah pemberian. Dan juga pasien diberikan diet ASI dengan bentuk makanan cair dan cara pemberian oral melalui selang OGT. Nah, di hari kedua ini didapatkan diagnosa regulasi temperatur karena kenaikan suhu tubuh pasien. Suhunya 38,2 derajat Celcius, nadinya 168 kali per menit, dan diberikan ASI melalui OGT dengan jumlah awalnya 8 kali 5 cc menjadi 8 kali 8 cc dengan suhu inkubator yang diatur menjadi 33,7 derajat Celcius agar pasien merasa nyaman dan hangat. Untuk evaluasinya pada tanggal 11 pukul 2 untuk diagnosa pola nafas tidak efektif didapatkan. Subjektifnya, orang tua pasien mengatakan saat menjenguk anaknya, nafas anaknya terlihat sudah tidak terengah-engah. Objektifnya, respirasinya 52 kali per menit, ekskursi dada sudah jarang terlihat, dan analisanya pola nafas tidak efektif teratasi sebagian. Dengan kriteria hasilnya, frekuensi nafasnya dapat membaik. Planningnya, intervensi dilanjutkan, implementasi dilanjutkan, pola nafas tidak efektif teratasi sebagian dengan intervensi yang dilanjutkan. Untuk diagnosa yang kedua, defisit nutrisi didapatkan. Data subjektifnya, orang tua pasien mengatakan badan bayi sudah lebih besar dari semenjak kelahirannya. Dengan data objektifnya, nadinya 148 kali per menit, aspirasi 52 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, BB saat lahir 1680 gram, BB sekarang atau saat dilakukan evaluasi ini sudah meningkat menjadi 1900 gram. Bayi masih menggunakan OGT untuk mengkonsumsi ASI karena masih kesusahan untuk menelan. Analisanya, defisit nutrisi teratasi sebagian dengan kriteria hasil berat badan pasien membaik. Untuk planningnya, intervensi dilanjutkan, implementasi dilanjutkan. Dan selanjutnya untuk diagnosa yang ketiga, termoregulasi tidak efektif didapatkan. Hasil catatan perkembangan subjektif, orang tua pasien mengatakan saat ia memegang tubuh anaknya sudah tidak hangat. Objektifnya, suhunya sudah kembali normal menjadi 36,6 derajat Celcius, nadinya 148 kali per menit, suhu inkubator yang awalnya 32,7 derajat Celcius menjadi 33,7 derajat Celcius. Dengan masih diberikan ASI 8 kali 8 cc melalui OGT yang habis dalam waktu 1 jam. Analisanya, termoregulasi tidak efektif teratasi sebagian dengan kriteria hasil, suhu tubuhnya dapat membaik, frekuensi nadinya dapat membaik. Saya memberikan implementasi kepada pasien hanya 2 hari karena saya berdinas di ruangan perinatologi hanya 3 hari. 1 hari untuk pengkajian dan 2 hari untuk melakukan implementasi. Saat saya pindah ruangan, pasien saya masih dirawat di ruangan tersebut dan masih memasuki tahap pemulihan. Setelah 2 hari, lalu pasien dibawa pulang karena sudah kembali sehat dan dibawa oleh orang tuanya ke rumah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.